Seperti yang kita ketahui bersama, Jakarta International Stadium merupakan stadion megah berkonsep modern milik Indonesia dengan teknologi retractable roof. Namun keberadaannya selalu menimbulkan polemik di berbagai kalangan tertentu. Berikut Mimin rangkum masalah-masalah yang terjadi di Jakarta International Stadium dan nasib stadion kebanggaan Jakarta tersebut setelah selesai Piala Dunia U17. Jakarta International Stadium adalah stadion yang dibangun oleh PT Jakarta Propertindo sejak tahun 2019 dan rampung pada tahun 2022 lalu. Pengerjaannya menelan anggaran mencapai kurang lebih 4,5 triliun rupiah yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar 3,6 triliun dan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 900 miliar. Selama progres pembangunan bukan tanpa persoalan, mulai dari desain hingga konstruksi stadion. Banyak pihak yang mempertanyakan kualitas dari bangunan JIS itu sendiri, termasuk area tribun dan pagar pembatas di beberapa sudut terlihat blind spot untuk penonton. Sehingga pada saat itu beberapa pagar pembatas harus dibongkar dan direvisi ulang. Tentunya hal itu ditujukan untuk kenyamanan para penonton. Tak hanya itu, akses masuk stadion hingga lahan parkir kerap jadi bahan kritikan. Robohnya pagar JIS juga menjadi masalah baru atas kualitas bangunan Jakarta International Stadium. Kejadian itu terjadi pada saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Grand Launching Jakarta International Stadium di Jakarta Utara pada Minggu 24 Juli 2022 yang lalu. Namun acara tersebut diwarnai oleh robohnya pagar tribun penonton sebelah utara sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat saat pertunjukan musik digelar di JIS. Pagar itu roboh sebelum laga persahabatan antara Persija melawan Konburi dari Thailand, dimulai sebagai rangkaian dari acara Grand Launching di JIS. Robohnya pagar Jakarta International Stadium juga didasari karena banyaknya supporter yang menaiki pagar tersebut. Terlebih, menurut VP Corporate Secretary PT Jakpro, Nadia Dibosanjoyo mengatakan, baik struktur maupun kekuatan horizontal barrier tidak didesain sebagai tempat berpijak, dinaiki, diduduki, atau sebagai akses ke lapangan maupun berpindah tribun. Sejak diresmikannya Jakarta International Stadium hingga saat ini, stadion berkapasitas 82.000 penonton itu belum sekalipun menggelar pertandingan resmi baik Persija Jakarta di Liga 1 maupun Timnas Indonesia di laga internasional. Hal itu juga tak lepas dari berbagai faktor, salah satunya JIS masih memerlukan perbaikan, pengkajian ulang, terutama faktor keamanan dan uji coba pelaksanaan sebuah pertandingan sepak bola jika melibatkan penonton umum atau supporter. Mengingat jika Persija maupun Timnas Indonesia sedang bermain, stadion selalu dipenuhi puluhan ribu supporter, belum lagi fanatisme dari supporter tersebut. Selain itu, akses dan tempat parkir juga masih menjadi problem utama sulitnya Persija dan Timnas bermain di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U17 untuk menggantikan Stadion Gelora Bung Karno karena digunakan untuk konser. Pemilihan JIS menjadi venue juga tak lepas dari sebuah permasalahan. Polemik mencuat ketika tinggal beberapa bulan lagi event 2 tahunan itu dimulai. Semua aspek terus dikebut persiapannya, termasuk masalah rumput stadion yang paling disorot oleh berbagai pihak. Di satu pihak menganggap rumput JIS sudah berstandar FIFA, dan di satu pihak lain rumput JIS belum standar FIFA. Dengan kesepakatan bersama atas rekomendasi FIFA, rumput JIS akhirnya diganti. Mepetnya waktu pergantian rumput membuat hasil pertumbuhan rumput tidak maksimal. Alhasil, pada laga perdana Piala Dunia U17 antara Kaledonia Baru versus Inggris, lapangan tampak belang-belang, tak enak dilihat. Hal itu langsung mendapatkan sorotan dan hujatan dari netizen. Di sisi lain, sempat diragukan di awal turnamen Piala Dunia U17 karena bentuk rumput yang seperti tambal sulam dan tidak rata. Kekhawatiran terhadap kualitas lapangan Jakarta International Stadium tidak terjadi di fase penyisian grup dan babak 16 besar. Seluruh pertandingan penyisian grup C dan E serta babak 16 besar berlangsung aman dan tanpa kendala. Para pemain dan pelatih justru kompak memuji kualitas rumput JIS yang dinilai sudah berstandar internasional. Lapangan juga tidak tergenang air saat pertandingan penyisian grup C antara Inggris dan Iran yang berlangsung di tengah hujan deras.
Padahal hujan berlangsung cukup lama, namun laju bola tidak terkendala kondisi lapangan yang basah kuyup. Pantulan bola juga terlihat sempurna, sama seperti saat kondisi tidak hujan. Puncak dari semua masalah di JIS ketika laga perempat final antara Brazil dan Argentina. Di babak perempat final, lapangan JIS tergenang banjir sehingga laga tersebut harus terhenti selama 30 menit. Banyak yang mempertanyakan juga fungsi dari atap di JIS, kenapa atap stadion tidak ditutup saat pertandingan tersebut. Penggunaan Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17 2023 telah tuntas sejak babak perempat final pada 24 November 2023 lalu. Disinyalir stadion kebanggaan warga Jakarta itu akan kembali nganggur tak digunakan untuk sepak bola. Namun di sisi lain justru Persija Jakarta kembali menunjukkan minatnya ingin bermarkas di Jakarta International Stadium pada lanjutan Liga 1 bulan Februari 2024 mendatang. Hal itu dipertegas Presiden Persija Muhammad Prapanca. Beliau menuturkan, mudah-mudahan setelah Piala Dunia U17 2023 selesai, Persija bisa memakai JIS. Prapanca berharap Persija sudah bisa bermarkas di JIS pada Februari tahun depan atau setelah BRI Liga 1 kembali digulirkan pasca libur panjang. Selain itu, JIS juga bisa dijadikan markas kedua bagi timnas Indonesia saat menjalani laga-laga internasional.